Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi anak-anak SD Santo Markus 1 yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengikuti doa pagi atau ibadat pagi bersama. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita awali ibadat kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan yang kami puji, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu bekerja di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kami sebagai warga sekolah SD Santo Markus 1 kembali datang ke hadapan-Mu untuk memulai kegiatan kami. Sudilah kiranya Engkau menguatkan kami, mencurahi kami dengan rahmat, agar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Baik, semoga hari ini kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi
akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Artinya apa, anak-anak? Pasti pertanyaan begitu. Apa artinya? Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa dalam iman gereja, setiap anak yang lahir yang dikandung itu sudah memiliki dosa. Dosa apa namanya? Dosa asal. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi, setiap manusia yang dikandung dan dilahirkan itu sudah memiliki dosa, yaitu dosa asal. Tetapi anak-anak, beda dengan Maria. Yang dikandung oleh Maria itu adalah Yesus, yang adalah anak Allah sendiri, putra Allah sendiri. Dan Maria itu dikandung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Makanya Maria dikatakan mengandung tanpa noda dosa atau tanpa dosa asal. Makanya pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa tentu saja mengingatkan kita bahwa Allah Sang Pencipta terus berkarya dalam segala sesuatu di dunia ini untuk mewujudkan rencana keselamatan yang sudah dijanjikan kepada manusia. Maka kita sebagai umat manusia tentu saja diundang oleh Allah untuk terlibat aktif dalam menanggapi dan berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah agar kita pun mendapatkan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan baik selama di dunia ini maupun di dunia atau di masa yang akan datang. Maka cara atau bagaimana supaya kita mendapatkan keselamatan itu, marilah kita belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria adalah teladan kepercayaan kita kepada Allah. Buah yang menggembirakan dari keteladanan Bunda Maria adalah bahwa ia dikandung tanpa noda dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka
dosa kita pun akan ditebus oleh Yesus. Maka anak-anak yang terkasih, supaya kita bisa diangkat menjadi anak Allah, pertama-tama kita harus dibebaskan dari dosa kita. Kita harus ditebuskan dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Anak-anak yang terkasih, saat ini kita sedang berada dalam masa Advent, masa penantian akan kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus. Maka marilah kita gunakan masa Advent ini, masa penantian akan kedatangan Yesus ini, dengan bertobat dari segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih, marilah kita hening sejenak dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menerima segala pertobatan kita. Ya Allah, syukur dan terima kasih bahwa Engkau turut bekerja untuk kebaikan kami. Teguhkanlah iman kami untuk berani ikut serta secara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan yang berasal dari Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada para murid-Nya. Kita daraskan doa Bapa kami secara bersama-sama dan perlahan-lahan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita daraskan 3 kali salam Maria untuk menghormati Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sekolah Santo Markus.